pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2021. Selain itu, Jokowi juga akan menyampaikan pidato dalam rangka penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2022, disertai nota keuangan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pidato Presiden, kita bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan juru kamera Hanil Rivelino dari Gedung Nusantara II, Jakarta. Ya, Glenn, poin penting apa saja yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR RI? Ya, ada 4 poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraannya pada pagi tadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana ada 4 poin penting. Yang pertama adalah Jokowi tadi menerangkan terkait dengan penanganan COVID-19. Kami catat ada Presiden tadi mengklaim bahwa ada kelebihan yang memang patut diapresiasi, diantaranya adalah respon cepat dalam peningkatan penyediaan layanan kesehatan dan juga mengamankan vaksinasi untuk mendukung program vaksinasi nasional. Namun tadi Presiden juga menekankan bahwa ada kekurangan yang masih harus ditingkatkan, salah satunya adalah kemandirian dalam memproduksi vaksin, obat-obatan, dan juga fasilitas kesehatan. Tidak hanya itu saja, tadi Presiden juga menerangkan terkait dengan strategi gas dan juga rem yang memang menjadi patokan ataupun tolak ukur dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, di mana kebijakan tersebut memang terus dievaluasi setiap minggunya dengan berdasarkan data-data yang diambil dari lapangan. Tidak hanya itu saja, kita ada dua poin lagi yang disampaikan di luar dari penanganan COVID-19. Yang pertama tadi Jokowi menyerukan terkait dengan reformasi struktur ekonomi, yang dimana Presiden ingin mengalihkan sumber struktur ekonomi sebanyak 55% konsumsi rumah tangga ke hilirisasi, investasi, dan juga ekspor. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah terkait dengan penguatan UMKM melalui kemitraan dan juga digitalisasi, di mana per Agustus 2021 ada sekitar 14 juta UMKM ataupun 22% dari UMKM di Indonesia yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik. Nilainya juga diyakini akan meningkat dari angka 253 triliun di tahun 2020 menjadi 330 triliun di tahun 2021. Dengan digitalisasi tersebut diharapkan dapat bisa meningkatkan pasar dari pelaku para UMKM. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari salah satu ketua fraksi di DPR, saat ini saya sudah bersama dengan ketua fraksi dari PKS, Pak Jazuli. Kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan yang disampaikan atau pidato yang disampaikan oleh Presiden. Tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden pada sidang paripurna pembukaan pada hari ini, menurut saya itu sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi COVID. Selama ini di luar COVID juga postur APBN dan target-target pendapatan itu kan juga tidak tercapai secara bagus, apalagi dalam situasi COVID seperti sekarang ini. Nah, terkait dengan capaian-capaian yang ditargetkan itu, saya melihat seringkali pengawasan itu dilakukan hanya pada penggunaan, pada pembelanjaan. Tapi pengawasan pada pendapatan itu tidak terlalu terlihat kontrolnya. Besar bisa jadi terjadinya kebocoran itu juga pada pendapatan, bukan pada penggunaan saja. Ya kan? Itu juga harus dikontrol. Karena selama ini target-target pajak, target-target yang lainnya itu seringkali tidak tercapai yang ditargetkan. Nah, mudah-mudahan apa yang ditargetkan itu bisa tercapai sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaran fokus kepada penanganan COVID. Tadi kalau kita dengarkan pidato Pak Jokowi terkait dengan kesehatannya saja itu 200 triliun, hampir 9,sekian%. Kemudian juga untuk menangani dampak dari COVID ini 400 triliun jaminan sosial. Ya kan, ini kan untuk orang-orang yang terdampak. Ini adalah anggaran yang cukup besar. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi direspon oleh para menterinya dan terus ke bawahnya secara baik, saya yakin insya Allah penanganan COVID itu jauh lebih baik. Tetapi harus dibuatkan sistem, diperbaiki sistem layanan kesehatan yang ada sekarang ini. Orang sekarang ini pengen divaksin, tapi cari vaksin kadang sulit. Bagaimana Menteri Kesehatan mendistribusi vaksin ini? Kepala daerah juga harus kooperatif.
ya kan? Masyarakat juga harus mengikuti arahan, dia harus disiplin, dia harus mampu mendengar, harus taat kepada apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau mereka tidak mau divaksin, saya kira pemerintah bisa libatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Vaksin ini penting. Ya, tapi untuk mendapatkan vaksin, koordinasi pemerintah pusat, Menteri Kesehatan, dan seluruh kepala daerah itu harus bagus kerjasamanya. Jangan ada ego-ego sektoral yang jadi korban adalah rakyat. Jadi anggaran yang diperuntukkan untuk jaminan sosial 400 triliun, untuk kesehatan 200 triliun yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, insya Allah ini anggaran bisa mengatasi kalau ini implementasinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Yang terakhir saya ingin sampaikan, jangan salah. Tadi Pak Jokowi sudah mengatakan antara rem dan gas dalam mengatasi ekonomi dan mengatasi COVID. Saya kira ini benar, tinggal diimplementasikan. Jangan jomplang antara COVID-nya dengan antara mengatasi ekonominya. Ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang, orang sembuh kemudian nggak makan, sakit lagi. Kan begitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Jazuli atas waktunya. Ada 3 poin yang tadi disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS, salah satu fraksi oposisi dari pemerintah di parlemen, di mana yang pertama tadi menekankan bahwa Presiden ataupun pemerintahannya harus fokus dalam pengendalian pendapatan negara dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Lalu yang kedua juga tadi disampaikan mengenai vaksinasi, di mana stok vaksin ini harus terus ditingkatkan agar masyarakat yang sudah berkeinginan untuk vaksin bisa segera divaksin, sehingga target dari herd immunity ataupun kekebalan komunal dapat tercapai sehingga Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID-19. Demikian Anggita. Baik, Glenn, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa,